Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Bang Ferry, utak-atik nama kira-kira siapa yang akan dipasangkan dengan Prabowo ketika nanti dihadapkan pada Pilpres 2024? Waduh, ini masih menurut saya gini, dinamika 2019 dengan 2024 tuh beda banget. Kalau 2019 itu kan kemarin tuh dengan situasinya akhirnya Partai Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera plus dengan beberapa partai Demokrat, ada Partai Berkarya dan lain sebagainya, itu akhirnya memutuskan dan bersedia untuk kemudian mencalonkan pasangan Pak Prabowo Subianto itu Pak Sandiaga Uno. Tetapi 2024 karena relatif masih jauh dan dinamikanya juga menurut saya sepanjang asumsinya threshold itu masih 20%, tentu kita semua masih punya peluang untuk berkoalisi dengan jumlah partai, dengan partai yang lebih banyak itu dibandingkan dengan 2019. Tentu ini idealnya seperti itu, Mbak. Gitu. Ya. Oke. Tapi kalau pilihan kepada Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden, menurut saya Partai Gerindra sudah final karena memang perhitungan berdasarkan hasil survei itu menjadi pertimbangan partai untuk tetap kembali mencalonkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024. Gitu. Oke. Untuk mencalonkan tentu juga mempertimbangkan sejumlah hal termasuk temuan-temuan dari hasil survei. Saya ingin kembali lagi ke Mas Adi. Mas Adi, temuan menarik apa lagi yang kemudian bisa disampaikan ke publik mengenai pencapresan 2024 meskipun masih lama, tapi ini tetap menarik untuk dibahas? Ya, kalau yang kita garis bawahi adalah Gerindra saat ini adalah partai yang paling diuntungkan gitu. Karena? Selain karena posisinya ada di tengah kan, ya antara spektrum nasionalis agamis itu Gerindra ada di tengah. Jadi kalau dari hasil survei kami misalnya Gerindra bisa berkoalisi dengan Golkar dan itu penerimaannya cukup tinggi sesama partai di tengah. Tapi dia juga penerimaannya juga di atas 60% ketika Gerindra berkoalisi dengan PDIP misalnya. Atau bahkan ketika Gerindra berkoalisi dengan PKS dan PAN. Dan ini menurut saya catatannya kan dulu ketika 2019 Gerindra pernah berkoalisi dengan PKS dan Pak Sandi waktu itu maju sebagai cawapres karena legowonya PKS memberikan kursi itu kepada Pak Sandi dan Gerindra. Menurut saya kalau kembali lagi juga sangat mungkin, namun ya itu tadi, apakah Pak Sandi sekarang bisa jadi cawapres lagi atau mungkin PKS punya bergen yang lain atau mungkin partai yang lain, saya nggak tahu gitu. Dan menurut saya karena dua tokoh ini pernah gagal, walaupun kegagalan juga adalah kesuksesan yang tertunda ya katanya ya, walaupun agak lama ini tertundanya. Saya pikir Gerindra punya lesson learned lah dari sini. Apa yang harus dilakukan dengan Pak Prabowo, terutama kan selalu diserang tuh di akhir-akhir dengan beban sejarah di senjata Orde Baru itu. Nah ini menurut saya yang harus jadi catatan penting, jangan sampai tabungan elektabilitas di awal ini jadi gembos lagi ketika menjelang hari H gitu. Iya. Mas Adi, kalau kita berbicara mengenai kemungkinan adanya koalisi Gerindra dengan PDI Perjuangan, yaitu nama Prabowo dengan Puan, seperti apa? Ya, itu kita juga coba ternyata penerimaannya cukup tinggi antara Gerindra dan PDIP gitu. Cuman kalau nama Pak Prabowo dengan Ibu Puan Maharani, tampaknya kalau berkompetisi dengan nama lain yang cukup besar, Pak Anies misalnya atau Pak Ganjar Pranowo, justru masih agak di bawah nih sekarang posisinya gitu. Problemnya mungkin karena ya tadi ada faktor Pak Prabowo dan faktor Mbak Puan yang bagi pemilih mereka harus dijumlahkan kan, bisa jadi yang salah satu mengurangi yang lain. Itu problem pertama. Tapi catatannya adalah Pak Ganjar, Pak Anies dengan PT 20% ini kemungkinannya masih sangat kecil untuk maju ke 2024. Yang paling tinggi peluangnya ya Pak Prabowo dan Mbak Puan kan gitu. Jadi menurut saya simulasi-simulasi ini boleh untuk intellectual curiosity ya, untuk kita penasaran nama siapa yang paling unggul, dan tapi pada akhirnya kita harus kembali ke realitas politik kita yang memang sangat sangat membatasi imajinasi kita hari ini. Gitu. Menarik hasil temuannya, kalau Gerindra dipasangkan dengan PDIP penerimaannya cukup baik 60%, tapi ketika nama yang disodorkan Prabowo dan Puan ini
justru pendapatannya tidak sebaik ketika partainya disandingkan. Mas Ferry, tanggapannya, kalau sekarang kan kita dengar adalah Gerindra sedang mendekati PDIP untuk bisa bersanding di Pilpres 2024. Prabowo Puan disandingkan begitu. Artinya kemungkinan ini akan seperti apa dari pihak Gerindra? Iya. Pertama saya harus ini dulu mengklarifikasi tadi tentang pendapatnya Mas Kunto tadi yang biasanya selalu dikaitkan dengan soal beban masa lalu dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya itu kan relatif dengan soal hak asasi manusia yang waktu itu Pak Prabowo sulit untuk masuk atau tidak bisa mendapatkan visa ke Amerika Serikat. Tetapi saat ini sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto sudah berkali-kali ke Amerika Serikat dan bahkan mendapatkan penghormatan luar biasa di Amerika Serikat. Jadi saya rasa isu itu sudah sangat tidak relevan lagi ketika dilekatkan dalam konteks 2024. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa meminjam istilah survei itu, Pak Prabowo Subianto adalah variabel independen yang kemudian relatif lebih mudah untuk memutuskan mencari pasangan calon wakil presidennya, berbeda dengan nama-nama lain yang mereka adalah variabel dependen, artinya masih sangat tergantung dengan faktor-faktor lain gitu. Nah, oleh karena itu salah satu yang juga menyebabkan Pak Prabowo Subianto ini menjadi tetap yang paling tinggi adalah karena tadi beliau adalah ketua umum Partai Gerindra yang sekarang menjadi nomor 2 terbesar dengan suara terbanyak, itu memiliki faktor independensi yang relatif tidak dimiliki oleh tokoh yang lain. Dan menurut pendapat saya dengan jabatan beliau yang sekarang, dengan keputusan politik Pak Prabowo Subianto kemarin untuk bergabung dengan pemerintah dan mendukung Pak Jokowi sekarang menjadi Menteri Pertahanan, juga menjadi salah satu modalitas yang menjadi pertimbangan dari masyarakat terhadap masih tetap tingginya Pak Prabowo Subianto di hasil-hasil survei yang ada. Baik.